Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 1165. Memberimu kematian. Setelah kejadian ini, dia menyadari bahwa Akademi Guangxuan tidak bisa hanya mengandalkan belas kasihan untuk mengatur seluruh alam semesta, tetapi juga perlu menggunakan hukuman yang berat. Tanpa hukuman yang berat, mustahil untuk mengendalikan beberapa orang yang kejam dan gila ini. Xiaota tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Ye Guan melihat sekeliling dan berkata, "Benua terlantar ini tidak lagi cocok untuk bertahan hidup. Kita perlu meminta Akademi dan Paviliun Xiambao untuk membantu mereka bermigrasi." Xiaota berkata, "Jika kamu tidak mengembalikan identitasmu, itu akan sedikit sulit." Ye Guan berkata, "Coba saja." Sambil berbicara, dia menatap ke langit. Saat berikutnya, dia melangkah maju. Dengan langkah ini, dia menghilang. Budidaya dipulihkan, Ye Guan melangkah maju, dan saat kakinya mendarat, dia telah tiba di surga. Dibandingkan dengan benua terbengkalai, alam surgawi memang surga di bumi. Meskipun energi spiritual di sini tidak terlalu kuat, namun jauh lebih baik daripada benua terbengkalai. Ye Guan sedikit mengubah penampilannya, dan sekarang dia hanya 70% mirip dengan penampilan aslinya. Dia datang ke Akademi Guangxuan. Saat ini, Akademi Guangxuan telah pindah ke alam surga, jadi Akademi Guangxuan membuka cabang di sini. Meskipun baru saja dibuka dan hanya cabang kecil, Akademi Guangxuan sudah menjadi kekuatan super nomor 1 di sini. Para jenius dan monster dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh surga sudah ada di Akademi Guangxuan. Dengan dibukanya cabang tersebut, berarti alam surgawi ini telah sepenuhnya menjadi milik alam semesta Guangxuan. Setelah Ye Guan tiba di Akademi Guangxuan, dia langsung menuju ke sebuah aula. Di dalam aula, seorang pria parubaya tengah membaca buku-buku kuno. Dia mengenakan jubah bersih dan memancarkan aura elegan. Orang ini adalah Zhou Rens, dekan Akademi Tianji Guangxuan. Kemunculan Ye Guan yang tiba-tiba membuat Zhou Rens terkejut, tetapi dia segera menenangkan diri. Dia menatap Ye Guan dan bertanya, "Siapa kamu?" Ye Guan berkata, "Tuan Zhou, namaku Yang Ta, Xiaota." Zhou Rens menatap Ye Guan. "Ada apa?" Ye Guan mengangguk pelan. "Aku datang ke sini untuk berbicara dengan Dekan Zhou. Aku ingin tahu apakah Dekan Zhou tahu tentang benua terbengkalai." Zhou Rens berkata dengan tenang, "Apakah kamu di sini untuk benua terbengkalai?" Ye Guan mengangguk. "Direktur Zhou, saya juga pernah ke alam semesta Guangxuan dan membaca hukum Guangxuan. Sejauh yang saya ketahui, hukum Guangxuan dengan jelas menetapkan bahwa planet manapun yang memiliki makhluk hidup tidak dapat dihancurkan sesuka hati. Namun sekarang ada ratusan mesin penambangan yang dengan sengaja menghancurkan benua terbengkalai, dan ada banyak sekali makhluk hidup di sana. Saya ingin tahu apakah Direktur Zhou tahu tentang ini." Zhou Rens tersenyum dan berkata, "Jadi Anda di sini untuk ini." Sambil berkata demikian, dia meletakkan buku itu dan berkata, "Tuan Muda Chen, mengapa Anda tidak datang dan berbicara langsung dengan Tuan Muda ini?" Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda tiba-tiba masuk dari tidak jauh. Orang yang datang adalah Chen Yitian. Setelah Chen Yitian masuk, dia melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu dari alam semesta Guangxuan?" Ye Guan mengangguk. Chen Yitian menatap Ye Guan, "Kamu dari keluarga mana?" Ye Guan berkata, "Keluarga yang..." Chen Yitian sedikit mengernyit. Di antara keluarga kelas 1 di alam semesta Guangxuan, tidak ada yang bernama keluarga yang. Chen Yitian melirik Ye Guan. Dia sedikit tidak yakin tentang asal-usul Ye Guan. Jadi dia tersenyum dan berkata,
benua terbengkalai sudah menjadi planet dengan energi spiritual yang terkuras dan tidak cocok untuk bertahan hidup. Dapat dimengerti bahwa kita sedang menambang sekarang. Ye Guan menatap Chen Yitian dan berkata, masih banyak makhluk hidup di sana. Menurut hukum Guangxuan, planet yang dihuni makhluk hidup tidak dapat dihancurkan. Senyum Chen Yitian perlahan menghilang. Apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Ye Guan mengabaikan Chen Yitian dan menatap Zhou Rens. Tuan Zhou, Anda seharusnya tahu tentang ini, bukan? Zhou Rens mengangguk. Aku tahu. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Zhou Rens tersenyum dan berkata, Tuan Yang, tahukah Anda berapa banyak nyawa yang masih ada di benua terbengkalai? Kami telah menghitung dan setidaknya ada ratusan juta nyawa. Jika kami mengikuti proses normal, kami harus mencari rumah baru untuk ratusan juta nyawa ini dan memberi mereka biaya relokasi. Tahukah Anda berapa jumlahnya? Bahkan jika kami menghitungnya dengan 10 kristal roh per keluarga, biaya relokasi akan mencapai miliaran. Ye Guan berkata, Paviliun Harta Karun Abadi dan Akademi seharusnya bisa mengeluarkannya, kan? Zhou Rens dan Chen Yitian tiba-tiba tersenyum satu sama lain. Ye Guan melirik mereka berdua, lalu berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Paviliun Xiambao dan Akademi Guangxuan. Kalian ingin memonopoli sumber daya mineral benua terbengkalai. Oleh karena itu, kalian sama sekali tidak melaporkannya ke Paviliun Xiambao dan Akademi Guangxuan. Zhou Rens tersenyum dan berkata, iya, wajah Ye Guan muram. Dua orang di depan kita ini bisa dikatakan hanya tokoh kecil di alam semesta Guangxuan. Namun, kedua tokoh kecil ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan ratusan juta jiwa di sebuah planet sesuka hati. Sungguh mengerikan jika Anda memikirkannya. Pada saat ini, Chen Yitian tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Dia melihatnya sejenak, lalu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku mengira kamu berasal dari keluarga besar di alam semesta Guangxuan dan ingin datang dan berbagi sepotong kue. Tetapi aku baru saja meminta keluargaku untuk menyelidiki dan menemukan bahwa tidak ada keluarga yang bernama Yang di antara keluarga tingkat kelima hingga tingkat pertama di alam semesta Guangxuan. Ye Guan melirik Chen Yitian dan berkata, sumber daya mineral di planet itu setidaknya bernilai 10 miliar kristal roh. Jika kamu membayar mereka untuk migrasi, kamu tetap akan mendapat untung, kan? Chen Yitian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu sungguh konyol dan imut, haha. Ye Guan menatap Chen Yitian tanpa berkata apa-apa. Chen Yitian tersenyum dan berkata, kamu benar. Bahkan jika aku memberi mereka biaya relokasi, aku masih bisa menghasilkan uang. Namun pertanyaannya adalah, mengapa aku harus memberi mereka biaya relokasi? Mereka hanyalah orang biasa tanpa kultivasi apapun. Tahukah kamu apa itu orang biasa? Biar ku katakan ini, nyawa orang biasa tidak seberharga anjingku. Kehidupan orang biasa tidak seberharga kehidupan seekor anjing. Tatapan mata Ye Guan tampak suram dan tangannya terkepal. Pada saat ini, Xiaota tiba-tiba menghela nafas. Belum lagi di dunia para pejuang ini, bahkan di tempat seperti Bima Sakti, banyak orang memang hidup lebih buruk daripada. Meski sudah dikatakan demikian, tidak ada yang bisa dikatakan. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menatap Chen Yitian dan bertanya, apakah kamu tidak takut dengan hukuman Guan Xuanfa? Chen Yitian tersenyum dan berkata, keberuntungan datang dari risiko. Ada baiknya mengambil risiko. Ye Guan menoleh menatap Zhou Rens. Tuan Zhou, bagaimana denganmu? Zhou Rens tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya ingin bersikeras pada awalnya. Tetapi tidak mungkin, Tuan Chen memberi terlalu banyak. Selain itu, jika saya tidak menerimanya, bagaimana orang-orang di atas saya bisa menerimanya?
Ye Guan mengangguk sedikit. Aku mengerti. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Zhou Rens tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah kamu berencana untuk pergi seperti ini? Ye Guan berbalik dan menatap Zhou Rens. Apa? Zhou Rens tersenyum dan berkata, apakah Anda berencana untuk melaporkan kami? Ye Guan mengangguk. Aku ingin pergi ke alam semesta Guangxuan untuk mengajukan petisi. Zhou Rens tertawa. Petisi? Ye Guan berkata dengan tenang, tidak. Zhou Rens menggelengkan kepalanya. Orang yang melanggar hukum tidak dapat mengajukan petisi. Ye Guan sedikit mengernyit. Aku melanggar hukum. Zhou Rens menatap Ye Guan. Kamu telah melanggar pasal 932 Undang-Undang Guangxuan, yaitu kejahatan yang memancing kerusuhan. Sekarang aku punya hak untuk menangkapmu. Xiao Ta, Ye Guan menatap Zhou Rens. Begitukah caramu memainkannya? Zhou Rens tersenyum dan berkata, ya, tunggu sampai kamu di penjara selama 30 tahun, baru kamu bisa pergi mengajukan petisi. Ye Guan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Zhou Rens menyipitkan matanya dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang mengerikan menimpanya. Celepuk, Zhou Rens menekuk kakinya dan berlutut. Ye Guan menatap Zhou Rens yang ketakutan. Aku berbicara kepadamu tentang Dharma, tetapi kamu bertindak seperti penjahat. Karena kamu bertindak seperti penjahat, aku akan memberitahumu sekarang, atas nama Guan Xuanfa, aku akan menghukummu mati. Sambil berkata demikian, dia meremasnya kuat-kuat. Ledakan, Zhou Rens benar-benar meledak dan berubah menjadi tumpukan kabut darah. Di sampingnya, senyum di wajah Chen Yitian benar-benar menghilang saat dia melihat Zhou Rens berlutut. Dia menatap Ye Guan dengan tak percaya, ekspresinya sangat serius. Ye Guan menoleh dan menatap Chen Yitian. Chen Yitian menyipitkan matanya sedikit, dan sebuah token tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah token leluhurnya. Leluhurnya dari keluarga Chen pernah mengikuti Master Pedang Baju Hijau di masa lalu. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia berbalik dan menghilang di tempat. Begitu Ye Guangang menghilang, Chen Yitian menghela napas lega. Pada saat ini, sekelompok besar penjaga dari Akademi Guangxuan bergegas masuk. Ketika mereka melihat setumpuk kabut darah di tanah, mereka semua berdiri di sana dengan linglung. Wajah Chen Yitian muram. Dia benar-benar berani membunuh dekan Akademi Guangxuan. Bunuh kepala biara itu, ini benar-benar sangat buruk. Meskipun Zhou Rens hanya dekan di daerah terpencil, dia juga mewakili Akademi Guangxuan. Membunuh dekan Akademi Guangxuan secara terbuka sama saja dengan menyatakan perang terhadap Akademi Guangxuan. Akibatnya, nama baru muncul dalam daftar pencarian Akademi Guangxuan, Yang Ta, dan potret Ye Guan juga dilampirkan. Dicari di seluruh alam semesta, terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya seseorang membunuh kepala Akademi Guangxuan. Oleh karena itu, Akademi Guangxuan sangat mementingkan hal itu. Akademi tidak hanya mengeluarkan surat perintah pencarian, tetapi juga meminta Paviliun Xiambao untuk memasukkan Ye Guan ke dalam daftar hitam, dan juga mengirim pasukan penegak hukum Akademi Guangxuan ke surga. Ye Guan kembali ke Akademi Kuil di benua terbengkalai, dan ketika dia kembali ke Akademi Kuil, dia tercengang. Seluruh Akademi Kuil dipenuhi mayat dan sungai berlumuran darah. Ye Guan sedikit bingung, apa yang sedang terjadi? Ye Guan sepertinya teringat sesuatu. Wajahnya sedikit berubah, dan dia langsung berlari ke kamar tempat Zhu Tao dan Bibi Jiang tinggal. Begitu dia masuk ke kamar, sebuah cangkul datang dengan keras ke arahnya, tetapi dia menghindarinya dengan mudah. Ketika Zhu Tao melihat bahwa itu adalah Ye Guan, dia terkejut pada awalnya,
Lalu dia dengan cepat menarik Ye Guan ke dalam ruangan, dan kemudian berkata dengan suara gemetar, "Teman Ye, dia menjadi gila di luar." Ye Guan sedikit mengernyit dan hendak berbicara, ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat seorang gadis kecil memegang belati, menatap mereka di gerbang tidak jauh. Gadis kecil itu berlumuran darah dan tampak sangat menakutkan. "Itu tempat pemakaman." Zhang Gang menatap Ye Guan. Niat membunuh di matanya nyata seperti substansi, dan pada saat ini, darah gila di tubuh Ye Guan benar-benar sedikit bergetar. Bab 1166. Gadis dengan darah gila. Ye Guan menatap gundukan tanah pemakaman di depannya dengan wajah cemberut. Dia merasakan niat membunuh dan jahat yang sangat mengerikan dari gadis kecil ini. Terlebih lagi, dia bisa merasakan darah gila di tubuhnya agak dekat dengan gundukan kuburan di depannya. Tepat pada saat itu, Zhang Gang tiba-tiba berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, Zhu Tao segera menghela napas lega, tetapi dia masih sedikit takut. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Tao, apa yang terjadi?" Zhu Tao mendesah pelan. Sepertinya ada beberapa orang yang berlari ke perpustakaan untuk mengganggunya. Lalu dia keluar sambil membawa pisau dan membunuh orang lain. Dia sangat menakutkan. Dia menghancurkan seluruh akademi sendirian. Ye Guan, Zhu Tao melihat sekelilingnya dan tiba-tiba mendesah pelan. Ye Guan menatap Zhu Tao dan Bibi Jiang. "Kakak Tao, Bibi Jiang, kalian tinggallah di sini untuk sementara waktu. Jangan keluar. Mengerti?" Sekarang benua yang terlantar ini telah kehilangan ketertibannya sepenuhnya, dan benua itu akan segera hancur. Semua orang ketakutan dan tidak dapat melihat harapan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, kejahatan sifat manusia akan meningkat tanpa batas. Setelah Ye Guan menenangkan Zhu Tao dan Bibi Jiang, dia datang ke Akademi Kuil. Mengikuti jejak kaki Zhang Mian yang berdarah, dia menemukan Zhang Mian di perpustakaan. Zhang Mian sedang duduk di tangga batu dengan sebuah buku kuno di tangannya. Ketika dia melihat Ye Guanlai, Zhang Gang menatapnya, lalu menundukkan kepalanya dan melanjutkan membaca. Ye Guan menatap gundukan tanah pemakaman yang berlumuran darah di depannya dengan wajah cemberut. Karena ia merasa semakin dekat ia dengan gundukan tanah pemakaman itu, semakin bergejolak darah gila yang mengalir di dalam tubuhnya. Ye Guan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, aura kuat tiba-tiba menyapu dari langit. Ye Guan tiba-tiba mendongak dan melihat sesosok monster besar jatuh tepat ke bawah. Mesin penambangan, wajah Ye Guan sedikit berubah. Tidak hanya di area kuil, tetapi juga di langit, ada ratusan monster besar yang jatuh langsung ke bawah. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Jelas bahwa Chen Yitian ingin mempercepat kehancuran benua terlantar ini. Ye Guan hendak mengambil tindakan, tetapi menemukan bahwa kultivasinya telah ditekan lagi. Ye Guan tertegun, bukankah waktunya sudah habis? Kurang dari setengah jam sejak dia memulihkan keterampilannya. Xiaota berkata, "Mungkin bibimu berubah pikiran dan mengubah 1 jam menjadi setengah jam." Wajah Ye Guan tiba-tiba berubah gelap. Pada saat ini, Zhang Gang tiba-tiba mengambil buku dan berlari keluar. Ketika dia berlari, Ye Guan terkejut, karena dia menemukan bahwa ketika Zhang Gang berlari, bahkan ada bayangan, dan kecepatannya sangat cepat. Apakah gadis ini pernah berlatih kultivasi? Ye Guan tidak sempat memikirkannya. Dia berbalik dan berlari ke halaman tempat Zhu Tao dan Bibi Jiang berada. Dia menarik mereka berdua dan melarikan diri. Begitu mereka keluar dari Akademi Kuil, monster besar itu langsung jatuh ke dalamnya. Kemudian, seluruh Akademi Kuil hancur menjadi abu. Pada saat yang sama, jurang besar muncul di belakang mereka, dan jurang itu masih melebar keluar.
Ye Guan menarik mereka berdua dan berlari menuju gundukan kuburan di kejauhan. Setelah berlari cukup lama, mereka melihat jurang yang membentang di belakang mereka berhenti. Lalu mereka pun berhenti. Ye Guan berbalik dan melihat ke arah jurang. Di dasar jurang, suara gemuruh terus terdengar. Tidak hanya di depan mata. Pada saat ini, seluruh bumi berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Pada saat yang sama, beberapa gunung di ujung pandangan mulai runtuh, dan pilar-pilar api menyembur keluar, lalu turun seperti hujan badai. Melihat kejadian ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Kalau terus seperti ini, benua terlantar ini akan hancur total paling lama dalam 10 hari. Dan di mana-mana, banyak orang berlarian dengan panik, mencari tempat yang aman. Gundukan pemakaman itu tiba-tiba berbalik dan menjauh. Ye Guan melihat ke arah gundukan tanah pemakaman, lalu berkata, "Ayo pergi." Sambil berkata demikian, dia pun mengikuti Zhu Tao dan Bibi Jiang. Dengan cara demikian, mereka bertiga menyusuri gundukan tanah pemakaman itu dari siang hingga senja, dan tepat ketika hari hampir gelap gulita, mereka tiba di sebuah kota yang hancur. Pada saat ini, cukup banyak orang telah berkumpul di kota bobrok ini. Ketika mereka berempat memasuki jalan, banyak orang menatap mereka diam-diam dengan tatapan tidak bersahabat. Pada saat itu, seorang pria tiba-tiba menghalangi gundukan tanah pemakaman. Pria itu melihat ke gundukan tanah pemakaman dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata itu seorang gadis. Ayo, panggil aku kakak." Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Zhang Gang. Zhang Gang tiba-tiba menusuk leher pria itu dengan pisau, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Zhang Gang tiba-tiba mencabut pisaunya, dan darah pun muncrat semakin deras. Lelaki itu jatuh ke tanah dengan kedua tangan menutupi lehernya. Ia menatap gundukan tanah pemakaman dengan ngeri. Tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak. Zhang Gang berjongkok dan menusuknya 2 kali di matanya. Ye Guan, Zhu Tao dan Bibi Jiang menatap gundukan kuburan itu dengan penuh ketakutan. Mata orang-orang yang diam-diam mengintai di sekitar dipenuhi ketakutan saat ini. Gadis kecil ini benar-benar kejam. Zhang Gang berdiri dan berjalan pergi. Ye Guan mengikuti bersama Zhu Tao dan Bibi Jiang. Zhu Tao tiba-tiba menarik lengan baju Ye Guan dan berkata, "Kakak Ye, haruskah kita mengikutinya?" Dia sebenarnya agak takut pada gadis kecil pendiam ini. Ye Guan melirik gundukan tanah pemakaman dan berkata, "Ikuti dia, di sana akan lebih aman." Dia tidak pernah berkultivasi lagi sejak dia datang ke tempat ini. Jadi, ketika kultivasinya disegel, dia menjadi orang biasa yang sesungguhnya. Dia tidak takut saat sendirian, tapi bersama Zhu Tao dan Bibi Jiang. Pokoknya, dia merasa akan lebih aman jika mengikuti gundukan kuburan itu. Dengan cara ini, Ye Guan membawa Zhu Tao dan istrinya dan mengikuti gundukan tanah pemakaman ke sebuah aula besar. Aula itu sangat bobrok dan bocor udara di semua sisi. Setelah memasuki gundukan tanah pemakaman, dia menemukan beberapa dahan kering, lalu mengambil korek api dari tangannya dan menyalakan tumpukan dahan itu. Kemudian, dia mengambil roti kukus dari tangannya dan mulai memakannya, sambil membaca buku. Zhu Tao dan istrinya tidak berani mendekatinya, jadi mereka duduk di sisi lain dan juga menyalakan api. Ye Guan melihat buku di tangan Zhang Gang. Kali ini dia sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa buku yang dibaca Zhang Gang bukanlah anatomi, melainkan buku tentang ilmu pedang. Namun, itu hanyalah buku ilmu pedang dasar. Pada saat ini, Zhang Gang tiba-tiba mendongak ke arah Ye Guan. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, matanya bersih dan jernih. Ye Guan Dao, ada apa? Zhang Gang membalik buku itu dan menunjuk salah satu kata.
Bagaimana kamu membacanya? Ye Guan melirik kata itu dan berkata, kasar. Zhang Gang menatap Ye Guan. Apa maksudmu, Ye Guan Dao, kamu bisa memahaminya sebagai kasar? Zhang Gang mengangguk dan melanjutkan membaca. Ye Guan melihat gundukan tanah pemakaman, lalu berjalan ke samping Zhu Tao dan istrinya. Zhu Tao tiba-tiba mengeluarkan roti kukus dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Adik Ye, makanlah. Ye Guan mengambil roti kukus itu, tersenyum tipis, dan berkata, terima kasih. Zhu Tao ragu-ragu untuk berbicara. Ye Guan Dao, apa? Zhu Tao mendesah pelan. Teman Ye, jika aku tahu sebelumnya bahwa kamu hanya memiliki satu bagian dari Ordo Tiangxuan itu, aku benar-benar minta maaf. Awalnya dia mengira Ye Guan memiliki dua Ordo Tiangxuan, tetapi sekarang tampaknya Ye Guan seharusnya hanya memiliki satu. Jika dia memiliki dua, Ye Guan seharusnya sudah lama meninggalkan tempat ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir. Zhu Tao menghela napas lagi, merasa amat menyesal. Ye Guan menggigit roti kukus itu dan berkata, mari kita istirahat dulu di sini. Zhu Tao mengangguk. Oke, pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba muncul di pintu luar. Melihat pria parubaya itu masuk, Ye Guan mengerutkan kening. Pria di depannya ternyata adalah seorang master. Dia sedikit penasaran. Para ahli tingkat Grandmaster seharusnya sudah pergi. Jadi bagaimana mungkin seorang Grandmaster tiba-tiba muncul? Apakah dia ke sini untuk menemuiku? Saat dia sedang bertanya-tanya, lelaki parubaya itu tiba-tiba melihat kegundukan tanah pemakaman yang tidak jauh dari tempatnya membaca buku, dan berkata, kamu telah membunuh Zhou Dai. Di semingguan, Ye Guan langsung mengerti. Orang di depannya ternyata ada di sini untuk Zhou Dai. Zhang Gang menatap pria parubaya itu tanpa berkata apa-apa. Pria parubaya itu berjalan perlahan menuju gundukan tanah pemakaman. Ia berkata perlahan, klan Zhou menawarkan 1000 kristal roh untuk menyelamatkan nyawamu. Jika kau bisa memberiku 2000, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Zhang Gang menatap pria parubaya itu dengan kebingungan di matanya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku sudah menyelidikinya. Kaulah yang melakukannya. Kau. Pada saat ini, Zhang Gang tiba-tiba menendang api, dan beberapa korek api yang menyala terbang langsung ke arah pria parubaya itu. Mata pria parubaya itu langsung menjadi dingin, dan dia menjentikkan lengan bajunya. Hembusan angin langsung meniup korek api itu. Tetapi pada saat ini, Zhang Gang telah bergegas di depannya dan menusuknya dengan keras di perut dengan pisau. Zhang Gang sangat cepat dan ganas. Tetapi pria parubaya itu adalah seorang ahli. Ketika Zhang Gang bergegas di depannya, dia meninju Zhang Gang dengan keras. Ada kilatan cahaya dalam pukulan ini, dan itu sangat tajam. Wah, pukulan ini memaksa Zhang Gang untuk berhenti. Dia hanya mundur ke depan api, dan dia menendang lagi. Setumpuk abu terbang langsung ke pria parubaya itu. Pria parubaya itu menyingsingkan lengan bajunya dan melambaikan tangannya untuk menangkisnya. Tetapi Zhang Gang bergegas di depannya lagi dan menusuk kepalanya dengan pisau lain. Namun, tinju pria parubaya itu dengan cahaya tinjulah yang mengambil belatinya. Zhang Gang langsung terdorong mundur, dan pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba melangkah maju dan menekan Zhang Gang dengan sikunya. Zhang Gang tiba-tiba jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia meraih segenggam abu di tanah dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke pria parubaya itu. Pria parubaya itu dengan cepat menarik tangannya untuk menutupi matanya. Pada saat ini, Zhang Gang tiba-tiba melompat dan menebas lengan pria parubaya itu dengan pisau. Kilatan api memercik,
dan lelaki parubaya itu mundur beberapa langkah. Di balik lengan bajunya, sebenarnya ada sepotong baju besi lembut. Di sampingnya, Ye menyaksikan dengan sedikit terkejut. Ia menemukan bahwa gundukan kuburan ini tidak memiliki tingkat kultivasi apapun. Ia hanya mengandalkan keterampilan membunuh yang sederhana. Jika pria parubaya itu tidak mengenakan baju besi yang lembut, lengannya pasti sudah hilang. Begitu pria parubaya itu berhenti, wajahnya langsung menjadi ganas. Dia tidak menyangka akan menderita kerugian kecil. Gadis kecil di depannya sama sekali tidak memiliki kultivasi. Melihat gundukan tanah pemakaman itu kembali bergerak maju ke arahnya, tiba-tiba dia mengetuk tanah dengan kaki kanannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menyerbu ke arahnya. Keterampilan gerakan tubuh, pada saat ini, kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia langsung mencengkeram leher Zhang Gang. Namun, hampir pada saat yang sama, Zhang Gang menusuk mata pria parubaya itu dengan pisau. Pria parubaya itu tiba-tiba menjerit dengan menyedihkan. Ia mencengkeram leher Zhang Gang dan hendak mencekiknya. Tetapi pada saat ini, cahaya merah redup yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Zhang Gang. Cahaya merah ini benar-benar langsung menghempaskan pria parubaya itu. Pada saat yang sama, tubuh pria parubaya itu tiba-tiba meledak, dan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir langsung ke Zhang Gang, dan kemudian langsung diserap oleh Zhang Gang. Ye Guan tiba-tiba duduk tegak, menatap gundukan tanah pemakaman yang tidak jauh dari sana dengan tak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, ini adalah aura dari garis keturunan iblis gila. Bagaimana mungkin dia bersambung